ada sebuah dispenser yang rusaknya banyak. Dispenser ini nggak ada kepalanya, kayaknya kepalanya di bawah sini deh. Tuh kan, bener kepalanya di sini. Tipe dari dispenser ini adalah Smart Fountain Americano, yang katanya rusaknya airnya nggak mau ngalir sama sekali, baik itu yang pemanas ataupun yang pendingin. Terus pendinginnya nggak mau hidup. Terus gimana cara memperbaikinya? Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Kok aku ngomongnya pelan-pelan gini ya? Sementara itu ayo kita cek dulu kira-kira dispenser ini bisa hidup apa enggak, dengan cara nyolokin soketnya dulu nih. Ini ada soket yang harus dipasang karena sebelumnya memang dia dilepas. Aku nggak tahu alasannya kenapa kok dilepas. Terus ini ada selangnya kita pasang aja biar lebih aman kita, karena biasanya ini adalah selang air. Kalau misalnya nanti dia aktif dan kebetulan air yang ngalir sampai ngenain mainboard, kan mainboardnya bisa rusak. Oke lah, sementara gini dulu ya. Kita colokin ke arus listrik 220 volt. Kabelnya ada di belakang sini. Terus kita hidupin saklarnya. Kita colokin, bismillahirrahmanirrahim. Ada saklar di belakang sini. Kita on kan. Kita lihat di sini ada huruf P. Kita double klik, coba ya. Aturan dia on. E1. Kita taruh kettle di sini supaya nggak muncul E1. Tuh, muncul 30 derajat Celcius. Ini coba aku pumping ya untuk mengalirkan air dari galon ke kettle pemanas. Ini nggak aku pasang galon dan nggak aku kasih air, jadi aman, tenang aja. Tuh, angkanya mau turun, artinya harusnya sih air bisa terpompa. Tapi karena keluhannya airnya nggak terpompa dan aku nggak bisa ngedengerin ada suara water pump yang hidup di sini, berarti punya kemungkinan water pumpnya rusak. Kita tunggu sampai habis dulu. Angka hitung mundurnya sekarang udah habis. Sekarang coba kita hidupin untuk pumping air dari galon ke kettle pendingin. Ini kettlenya. Kita hidupin. Tuh, mau kok dia hitung mundur. Untuk sementara sih kelihatan normal, tapi nggak ada suara motor yang berdengung sama sekali. Seolah motor untuk masukin air ke heater dan ke pendingin itu dua-duanya rusak. Dan sekarang kita lagi mengoperasikan pendinginan air. Jadi cara untuk mendinginkan air itu setelah kita double klik di bagian sini udah hidup, terus di tombol yang ini kita tekan tahan selama 3 detik, baru nanti dia aktif mendinginkan. Terus kita bisa ngedenger ada suara kompresor yang hidup di dalam sini nih. Di bagian sini nih, kalau misal dipegang nih anget, itu tanda dari kompresor yang sedang bekerja. Tapi nggak tahu di dalam sini nih ada airnya apa enggak. Atau bagusnya kita cancel aja dulu lah ya. Kita cancelin dulu. Gini, kalau pompanya dua-duanya rusak, artinya tabung dari mesin pendingin itu kan nggak kemasukan air gitu loh. Begitu juga untuk pompa ke kettle pemanas. Airnya nggak bakal ngalir ke sini. Mungkin pendinginnya nggak apa-apa, hanya aja motornya dua-duanya rusak. Kalau misalnya motor dua-duanya rusak, terus nggak ada air di tabung pendingin, artinya ya fungsi pendinginnya nggak berfungsi. Karena apa? Karena nggak ada air yang ada di dalam tabung. Sementara itu sih analisisnya ya. Kita tekan tahan dulu selama 3 detik, baru dia off. Tuh kan, dia off. Kita matiin. Kita cabut dari arus listrik 220 volt. Sekarang udah aku lepas cover bagian atasnya, selangnya juga udah aku lepas, terus kabelnya aku lepas. Aku lepas ada 6 buah skrup yang ada di belakang sini, bagian atas. Terus
Ada 2 buah skrup yang ada di bagian bawah sini. Habis itu kita balik seperti ini. Dan di sini aku udah curiga banget nih sama motornya atau water pumpnya. Kelihatan banget kalau 2 buah water pump ini rusak. Nih, tuh ada bekas air ya di situ tuh. Ini kayaknya bekas karat nih. Tuh lembab, warnanya kuning. Tuh. Ini pasti bekas karat dari dinamonya, beneran. Ini agak susah ditarik karena kabel tisnya ngikatnya kuat banget. Ini boleh kita putusin kabel tisnya kalau perlu. Kita ambil tang potong. Kita putusin supaya servisnya lebih gampang. Tuh kan. Ada kabel yang ngikat banget nih. Kabel ini nih. Kita lepas dulu coba. Tuh ya. Nih. Ini udah jelas banget bekarat dan ini rusak. Terus yang ini udah kelihatan bekarat juga rusak. Motornya dua-duanya rusak. Setelah motornya atau dinamonya atau water pumpnya kita ganti, baru kita bisa coba untuk teliti lebih jauh apakah mesin pendinginnya berfungsi dengan normal apa enggak. Sekarang nggak bisa kita tahu dia berfungsi dengan normal apa enggak karena memang nggak ada airnya di sini. Sekarang kita lepasin dulu deh water pumpnya. Ambil lubang min seperti ini, yang selang tanpa ada T bagian dalam, selang ada T ini di bagian luar dari dinamo. Ini kita congkel seperti ini. Oke. Sekarang kita buka 4 buah skrup yang ada di sini. Sekarang kita tandain kabel warna merah ini disambungin ke motor yang di motornya ada tandanya warna merah. Ini berguna nanti untuk pemasangan polaritas pada dinamo baru. Kita tarik dulu ya. Kadang-kadang gampang, kadang-kadang susah melepasnya. Tuh kan, ya, ini susah banget nih. Padahal yang biru gampangnya minta ampun. Kalau gitu kita butuh tang. Kita pakai tang pengupas kabel seperti ini aja untuk narik sekun ini. Tuh kan, nggak kelepas. Susah guys ngelepasnya. Oke ya, ini udah kelepas 1 buah mini water pump berkarat rusak parah. Satu lagi kita lepas, selangnya tetap sama, yang ada T-nya masuk ke lubang paling luar di dinamo, yang nggak ada T-nya bagian dalam dari dinamo. Kita lepasin seperti ini. Oke. Terus kita buka 4 buah skrup yang ada di sini. Terus ini sama tandanya tuh, yang kabel warna merah, dinamo yang ada tandanya warna merah. Kita tekan terus kita tarik kalau bisa. Nggak bisa ternyata. Kalau nggak bisa, kita bisa tekan pakai tang seperti ini, terus kita tarik. Terus yang biru gitu juga, kita tekan penguncinya terus kita tarik. Tuh, nih dinamo yang kita curigai rusak juga. Nih di dalamnya udah ada warna kuning-kuningnya nih. Ini berarti ini ya, ini kuning-kuning nih. Ini bekas dari air yang ada di dalam dinamo yang rusak. Terus ini juga. Nih. Dan ini adalah mesinnya. Moga aja mesinnya ini nggak kena air nih. Kalau kena air hancur nih. Apa kita cek aja ya mesinnya ya? Meskipun sebetulnya aku nggak curiga sama mesinnya sih. Karena ini cold electricity guys. Kalau cold electricity kena air pun nggak jadi soal. Cuman ini ada kabel merah nih, sama ada kabel apa nih, merah biru. Aku takutnya ini kabel tegangan AC 220 volt. Yang kalau ngenain listrik pasti bakal korslet. Kita tarik dulu mesinnya. Ini dia mesin bagian bawahnya. Tuh, kondisinya ternyata masih bagus. Dia nggak kena air sama sekali, masih kering. Soldernya nggak ada yang rusak, nggak ada komponen yang terbakar juga.
Oke dah, kalau gitu ini perlu kita pasang lagi tanpa kita apa-apain ya. Ini adalah mesin untuk pendingin. Ini mainboard untuk pendingin. Kalau mainboard yang di sini, ini untuk kontrol dan otaknya ada di sini. Gitu. Kita pasang lagi ya. Mainboard untuk mesin pendinginnya. Lepasnya gampang banget, ada 2 buah skrup. Pokoknya kalau misalnya kalian megang barangnya pasti kalian bisa lah lepasnya. Aku nggak tunjukin tadi karena apa? Lama bongkar guys. Durasinya panjang nanti. Pokoknya ini gini nih, kita tancepin sini. Tuh, kalau udah pas, baru kita dorong. Kalau udah kita dorong, kita tinggal pasang 2 buah skrup yang ada di atasnya sini. Aku nggak bisa dapat angle yang bagus soalnya. Sekarang ayo kita bongkarin dinamonya. Ini untuk dinamo yang mengalirkan air dari galon ke kettle pemanas. Ini dia kettle pemanasnya. Dan fungsi kettle pemanasnya tuh bekerja dengan baik. Sekarang buktinya airnya udah panas. Tadi nggak sengaja gue panasin soalnya. Bagus. Kita coba buka dinamonya. Pasti hancur dalamnya nih. Yakin aku. 1, 2, 3 buah skrup kita buka. Terus kita tarik. Seperti ini guys. Tuh kan. Hancur kan. Tuh. Kuning. Nah warna kuning inilah yang tadi kita lihat ada di dasar dari mesinnya. Warna kuning ini berasal dari karat yang ada di dalam dinamo sini. Ini busingnya tuh udah aus, terus kemasukan air, terus berkarat dia. Dan akhirnya karatnya itulah yang berwarna kuning. Oke, kita tutup lagi. Kalau perlu, kalau nggak perlu ya nggak apa-apa, nggak usah ditutup. Sekarang kita buka dinamo yang satu lagi nih. Aku rasa kondisinya sama juga, persis. Setelah 3 buah skrup kita buka, kita tarik. Gini, tuh kan, kuning kan? Kita buang dulu deh nih airnya. Berkarat. Berkarat habis. Oke, kita pasang lagi kalau perlu. Kalau nggak perlu ya nggak apa-apa. Yang paling penting kita pasang lagi adalah skrup. Ini ada 4 buah skrup. 4 buah skrup per masing-masing dinamo. Kita kembaliin ke asalnya supaya nanti kita nggak kerepotan untuk cari skrup baru. Seandainya waktu kita beli dinamonya nggak disertakan skrup. Jadi kalau gitu aku harus cari dulu dinamonya, moga-moga aja ada. Kalau misalnya ada nanti langsung kita pasang dan semoga penyakitnya cuman mini water pumpnya aja 2 buah yang udah rusak. Nah sekarang aku udah punya ini dia penggantinya, water pump namanya. Dan ada ciri-ciri yang harus ditandain nih. Iya, dari 2 buah water pump ini satu skrupnya udah agak burik. Nggak tahu ini kenapa, tapi moga-moga aja nggak jadi masalah sih. Langsung aja yuk kita pasang di posisinya seperti ini. Di sini dan di sini. Pokoknya posisinya itu sama persis waktu kita kemarin bongkar. Nggak jauh beda banget. Ini ada kabel warna merah dan warna biru. Sebetulnya kalau bolak-balik sih nggak apa-apa gitu, tapi kalau bisa ya jangan terbalik sih. Ini ada tanda hitam di water pumpnya. Ini aku kasih warna merah aja deh. Terus yang nggak ada tandanya aku kasih warna biru. Nanti kalau misalnya ada masalah kita tinggal balik aja, segampang itu. Terus untuk selangnya ini jangan lupa yang ada T-nya itu paling luar. Selang yang ada T-nya bagian luar. Jadi ini kita pasang seperti ini nih. Iya. Pasang yang rapat, jangan sampai longgar. Kalau longgar bocor repot nanti. Terus yang nggak ada T-nya itu bagian dalam. Ini luar, ini dalam ya. Tancepin aja kayak gini. Kalau misalnya kira-kira salah satu dari selang ini longgar, kita butuh kabel tis untuk ngelengketinnya. Kita cari posisi yang kira-kira pas. Kalau misalnya di posisi yang lama itu nggak pas, kita bisa taruh di posisi yang seperti ini. Ini kan ada dudukan nih. Nah, kita taruh di sini. Seperti ini. Terus kita pasang skrupnya.
Ada 4 buah skrup, boleh kita pasang semua. Tapi kalau misalnya kira-kira dudukannya patah, kita pasang 2 juga nggak apa-apa. Yang penting dia nggak banyak bergerak aja waktu hidup. Karena kan ini water pump, jadi dia tuh ada bagian yang bergerak di dalamnya. Terus dia nimbulin getar. Jadi untuk meredam getaran itu dikasih karet seperti ini nih. Kita pasang water pumpnya satu lagi yang salah satu skrupnya burik. Water pump ini tegangannya adalah 12 volt. Ini ya yang ada tanda biru aku kasih warna merah. Nanti kalau salah tinggal kita balik aja. Tenang aja, kalau salah nggak bakal rusak. Paling kalau salah dia nggak bakal menghisap, tapi bakal niup gitu. Jadi niupin udara ke dalam galon. Ini kita cari posisi yang pas. Karena banyak kabel banget di sini. Kita bisa lewatin bawah dari kabel-kabel yang ada di sini. Seperti ini. Kita lihat, kita cari selang yang bakal kita masukin. Ini ya, ini ada T-nya. T ini kita taruh di bagian paling luar dari water pump ini. Kita tancapin seperti ini, kita goyang-goyang sampai dia mentok. Terus selangnya satu lagi itu taruh di bagian tengah. Seperti ini. Terus kita tinggal pasin aja ke posisi skrupnya atau ke posisi dudukan dari lubang ini. Lubang apa tuh? Lubang skrup. Supaya lebih gampang, kita bisa masukin dulu skrupnya seperti ini ke dalam karetnya. Kita masukin semua. Tuh. Iya. Kita tinggal cari posisi yang pas. Ada banyak kabel di sini, nggak bisa kita hindari. Kalau misal dia harus di bawah motor, nggak apa-apa, biarin aja di bawah motor. Dan posisi ini yang bikin lubangnya tuh jadi nggak pas, bikin dudukannya tuh nggak pas sama skrup. Tapi kalau udah kita berdiriin seperti ini, dia baru pas. Kalau perlu kita senderin deh, seperti ini ya, sambil kita pegang supaya dia ngejeplak. Oke, kita pasin di lubangnya skrupnya ini, terus kita ketatin skrupnya. Tinggal 2 lagi. Sekarang skrup yang ketiga. Oke, 1 lagi, aman deh. Kita pasang ya. Ini ada kabel untuk mesin yang ada di sini nih. Aku nggak tahu ini apa nih. Ini mesin pendingin kayaknya. Kita pasang kabel arus listrik 220 voltnya. Terus kita tutup. Kita pasang kepalanya. Aku nggak dapat ya. Nggak pas biasanya. Kalau pas dia bakal dapat. Seperti ini. Kita ambil kepalanya, nih dia kepalanya nih. Kita pasang kabel datanya. Terus kita masukin kabel datanya ke dalam sini. Terus selangnya kita tancepin ke lubang selangnya. Kita nggak ngelepas kepalanya juga nggak apa-apa sebetulnya. Cuman barang ini waktu nyampe, kepalanya itu udah dilepas. Karena nggak muat kalau dimasukin ke dalam mobil. Oke. Udah masuk dia. Udah, tapi belum mentok guys. Kita mentokin. Goyang dorong ya. Terus kita pasang skrupnya deh. Kalau nggak semua, beberapa aja boleh lah. Supaya dia tuh lengket kepalanya. Seperti ini tuh, kuat kan? Kita kasih tekonya dulu supaya airnya nggak tumpah-tumpah. Kita pasang tekonya di sini. Setelah itu yang kita butuhin adalah air galon. Tapi karena kita pengen cepet, pakai air di dalam ember aja, nggak usah pakai galon ya. Ini dia airnya nih. Pakai air ember guys, biar cepet. Kita taruh di sini. Kita masukin selangnya. Pastikan ujung selangnya terendam ya. Kalau nggak terendam nanti airnya nggak bisa masuk dong. Ini kita buka teko beningnya. Terus langsung kita tes. Kita colokin ke arus listrik 220 volt. Bismillahirrahmanirrahim. Kita on kan. Hidup ya. Bip. Yuk kita perhatiin dari dekat. Kita lihat guys. Kita double klik. Terus kita pumping waternya.
Wah, langsung ngalir kan tuh. Kita berhentiin. Sekarang kita coba untuk ngalirin air ke teko yang bening dengan cara double klik yang touchscreen ini ya. Iya, kita tunggu sampai airnya keluar. Oke, airnya keluar kan? Mantap guys. Karena tabung di dalam tuh belum terisi, makanya dia agak lama tadi. Jadi keluar air ke sininya tuh sedikit. Sekarang coba kita ulangi lagi. Tuh kan? Begitu tabung bagian dalam itu udah terisi, kalau kita pumping, airnya langsung keluar seperti ini. Kita udahi dulu. Sekarang kita pengen coba untuk mendinginkan air. Nah, fungsi untuk mendinginkan tuh ada di teko ini. Entah di sini, entah di bagian dalam. Cara mengaktifkan fungsi pendingin itu dengan long press 3 detik untuk tombol yang ini. Nah, relaynya udah bunyi, klik. Dan ada suara cooler fan yang hidup di sini. Dia akan mendinginkan air. Tapi kayaknya air yang didinginkan itu air yang ada di dalam tabung yang ada di dalam sini. Kita tunggulah ya sampai beberapa menit. 5 menit lah. Kita pengen tahu hasilnya. Airnya bener-bener bisa dingin apa enggak. Kalau airnya bisa dingin, berarti dispenser ini udah sembuh total. Nih lihat, setelah proses pendinginan berjalan sekitar 3 menit, suhu yang sebelumnya 23 derajat Celcius yang tampil di sini, itu udah mulai turun ke 22 derajat Celcius dan 1 menit lagi dia turun lagi ke 21 derajat Celcius. Kita bisa ngelihat suhu dinginnya tuh dari indikator yang ada di sini. Kita lihat sampai berapa derajat sebetulnya dinginnya. Selama 5 menit. Sekarang suhunya ada 20 derajat Celcius guys. Ternyata dalam jangka waktu 5 menit itu suhunya berubah sekitar 3 derajat. Tadi kan 23 ya, sekarang 20. Aku jadi ingat kayaknya ini barang nggak pakai kompresor deh. Dia pakai sistem pendingin, cooler yang bukan kompresor karena di belakangnya nggak ada copper tubing yang melingkar-melingkar itu loh, yang terbuat dari logam, nggak ada dia. Dan sekarang sekitar 7 menit, jadi 19 derajat Celcius. Kira-kira sampai berapa derajat dia ya? Apa kita tunggu sampai 15 menit lagi ya? Kita tunggu aja lah ya, 15 menit lagi. Udah 12 menit. Sekarang suhunya 17 derajat Celcius. Kita nggak usah lanjutin sampai 15 menit lagi lah ya, kelamaan guys. Karena kita harus efisien sama waktu. Kalau gitu kita bakal udahi. Udahinya ya biarin aja. Biarin aja deh. Kita mau lihat dia bener-bener dingin apa enggak. Caranya ya dengan memegang airnya. Air 23 derajat Celcius sama air yang suhunya 17 derajat Celcius itu kan jelas beda. Kita akan buktikan dinginnya air itu seperti apa. Kita buang dulu air di teko ini. Ini airnya suhu ruangan. Sekarang kita keluarin airnya. Tuh, air yang keluar ini berasal dari tabung yang ada di dalam. Jadi airnya ini air dingin. Tuh, ini airnya dingin banget nih. Sejuk. Enak nih. Dibuat cuci muka. Kalau misalnya muka kita stres karena kepanasan, kita bisa cuci muka pakai air ini ya. Tapi ingat ya, ini bukan diperuntukkan untuk cuci muka, ini untuk minum. Jangan mentang-mentang aku bilang gitu nanti buat cuci muka pula sama kalian ya. Tanda ya guys ya. Oke. Kalau misalnya airnya udah kita ambil dari tabung sini, artinya tabungnya kan kosong lagi tuh airnya kan. Nah, kita bisa pumping lagi nanti airnya supaya
tabung yang ada di dalam mesin pendingin itu terisi. Terus kalau misalnya kita mau menyudahi dinginnya air ini atau pendinginan ini, kita bisa long press lagi selama 3 detik. Tuh, mesinnya udah kedengeran berhenti dan sekarang proses pendinginannya udah berhenti total. Suhunya kembali lagi ke 29 derajat Celcius. Kayak gitu. Jadi secara keseluruhan mesin ini udah sembuh. Penyebab dari tidak dinginnya air atau air yang nggak ngalir itu adalah karena 2 buah water pumpnya memang udah rusak dan harus diganti dengan water pump yang baru. Terima kasih teman-teman udah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye guys.